Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan Alkitab, kita dengar apa yang tertulis dalam kitab Yeskel pasal 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Yeskel pasal 37 ayat 24 sampai 28 firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang beribadah kepada Tuhan mendapatkan pertolongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kembali bait Allah yang hancur, yang rusak, menjadi hal yang sangat penting bagi umat Israel yang akan keluar dari pembuangan Babel. Selain untuk memenuhi perintah Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yeskel, juga akan menjadi identitas bagi bangsa-bangsa, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mempunyai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan kehadiran bait suci, bait Allah itu, di mana Allah hadir di baitnya yang kudus. Bait Allah itu menjadi lambang kehadiran Allah, dan dari baitnya yang kudus itu Allah menyapa umatnya. Umat dapat menemui Allahnya yang akan menuntun dan mengarahkan mereka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau bait Allah dalam perjanjian lama itu sama dengan gereja pada masa ini, pada masa kini, maka itu berarti kita harus ke gedung gereja untuk beribadah kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan supaya kita juga mendapatkan perlindungan oleh kasih-Nya dalam menjalani lika-liku kehidupan kita. Tetapi masalahnya, kita tidak bisa ke gedung gereja pada saat ini, karena si corona sedang mengamuk, yang melarang kita untuk berkumpul di gedung gereja. Untunglah, dalam perjanjian baru, sebagaimana kita tahu, dalam diri Yesus Kristus, Allah itulah Allah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita, Allah di tengah-tengah kita, Allah bersama dengan kita, sebagaimana diceritakan dalam Matius 1 ayat 23. Jadi kita dapat menemui Allah kita, menemui Tuhan kita di mana saja, yaitu di mana kehendak Tuhan kita lakukan, kita berlakukan, baik secara pribadi, sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.
Kalau menemui Tuhan secara pribadi, di mana saja dan kapan saja, kita sendiri yang mengaturnya. Tetapi bila secara bersama-sama, sebagai umat Tuhan, tentu kita harus bersama-sama. Sebagaimana katakanlah yang kita lakukan selama ini di jemaat kita. Ada ibadah minggu, ada pagi, ada sore, ada ibadah keluarga yang kita laksanakan di sektor-sektor pada setiap hari Rabu, ada ibadah pelkat yang dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat oleh pengurus pelkat itu. Ada yang pada hari Jumat, ada hari Kamis, ada juga hari Sabtu. Dan ada ibadah-ibadah lain seperti ibadah syukur dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, karena si corona, kita terganggu. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah di gedung gereja kita. Dan juga di sektor-sektor. Tetapi apakah karena itu kita tidak bisa dan tidak mau lagi beribadah secara bersama-sama? Sebagai pendeta, saya yakin Tuhan tetap menginginkan kita untuk beribadah bersama. Sesuai dengan jadwal yang diatur di gereja kita. Karena itulah jadwal-jadwal ibadah di gereja kita tetap dikirimkan kepada kita. Demikian juga dengan buku Sabda Bina Umat. Dan rekaman khotbah untuk hari Minggu, untuk ibadah keluarga, dan ibadah pelkat. Dengan harapan kita semua tetap dapat beribadah kepada Tuhan sesuai dengan jadwal-jadwal yang disebutkan tadi. Tetapi bagaimana? Apakah kita mengikuti ibadah-ibadah itu secara teratur dan disiplin? Saya berharap kita tetap dapat mengikuti ibadah-ibadah itu dengan baik dan teratur. Baik secara pribadi dengan menggunakan Sabda Bina Umat tadi setiap hari, maupun secara bersama-sama yang tadi disebutkan dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun ibadah pelkat. Mengapa kita harus selalu beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus selalu beribadah kepada Tuhan? Kita harus menyatakan bahwa kita adalah umat Tuhan yang beribadah kepadanya. Atau dengan kata lain, bahwa kita adalah tempat kediaman Allah. Bahwa Allah ada dalam diri kita. Bahwa Allah bertahta dalam kehidupan kita. Tentu tidak hanya dalam ibadah-ibadah ritual seperti yang disebutkan tadi, ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, dan ibadah-ibadah syukur yang lain-lain itu. Tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut ibadah aktual. Kita tunjukkan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, bahwa kita taat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa pentingnya semuanya itu kita lakukan? Apa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan? Perhatikanlah firman Tuhan bacaan Alkitab hari ini. Khususnya ayat yang ke-27. Yeskel 37 ayat 27. Coba kita perhatikan, kita baca. Yeskel 37 ayat 27. Teks di sana tertulis. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Kalau kita menjadi kediaman Tuhan, kalau Tuhan bertahta dalam kehidupan kita, kalau kehendak Tuhan kita lakukan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Allah yang maha kuasa itu akan menjadi Allah bagi kita. Dan kita menjadi umatnya. Allah akan menjadi gembala bagi kita. Dan kita menjadi umat gembalaannya. Kalau itu yang terjadi, maka kita tak perlu takut lagi dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebab Tuhan pasti membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Kita pasti akan mendapatkan apa yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang ke-28 juga ada kita baca. Mari perhatikan, buka Yeskel 37 ayat 28 tadi.
Teks tertulis di sana. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Bila kita menjadi tempat kudus Tuhan, bila kita melakukan kehendak Tuhan, bila kita beribadah kepadanya, maka saat itu juga Tuhan akan menguduskan kita. Artinya, memperlakukan kita secara khusus, mengistimewakan kita di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan orang lain. Kita diperlakukan secara khusus untuk kebaikan kita. Luar biasa. Karena itu, betapa pentingnya kita memperlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa pentingnya kita terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, tentu kita berharap agar wabah corona ini segera berakhir, supaya kita dapat segera beribadah kembali di gedung gereja kita, dan juga beribadah keluarga di sektor-sektor, dan juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kita sehari-hari sebagaimana biasa, dan juga yang sudah kita rancang. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, 2 hari yang lalu Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, menginformasikan melalui video hasil simulasi yang diadakan oleh para ahli di NTB, bahwa puncak corona di NTB akan ada pada bulan Agustus. Dan pada saat itu akan terdapat 5.800 orang yang terinfeksi di NTB. Terinfeksi COVID-19 ini. Wah, ini mengerikan sekali. Saat ini baru ada 200-an, 205 atau 200 lebih orang yang sudah terinfeksi di NTB. Tapi nanti pertengahan Agustus katanya akan menjadi 5.800 orang. Tentu ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mempersiapkan kita semuanya. Memang ada berbeda juga dengan perkiraan di tempat yang lain. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita menjaga diri, mempersiapkan diri kita, bahwa itu akan terjadi seperti itu. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti protokol COVID-19 itu dengan baik, menjaga diri kita dengan baik. Kita doakan agar perkiraan orang, yaitu para ahli, itu tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita tidak kena. Kita doakan kiranya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan kalaupun kita ada dalam pencobaan, Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Karena itu sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, kita perlu terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu terus beribadah kepada Tuhan, agar kita dikuduskannya. Agar kita dikuduskannya di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan orang-orang lain. Supaya kita diperlakukan secara istimewa. Supaya kita diperlakukan secara istimewa. Tuhan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur mendengar firman-Mu. Kami menjadi orang istimewa. Kami menjadi orang yang Tuhan perhatikan. Kalau kami terus-menerus beribadah. Kalau kami terus-menerus memperlakukan kehendak Tuhan. Itu janji-Mu dalam firman Tuhan, Alkitab yang kami dengar tadi. Yakinkan kami Tuhan untuk boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Melakukan kehendak-Mu. Apalagi dengan ada prediksi yang tadi. Bahwa akan banyak lagi orang yang akan menjadi terinfeksi. Tuhan, tolonglah kami. Supaya semua itu tidak terjadi. Tolonglah kami. Tolong juga saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Bahkan yang telah meninggal dunia. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Tuhan tolong mereka yang sakit. Tuhan tolong mereka supaya sembuh. Tuhan tolong para dokter, para medis. Tuhan tolong semua orang yang berusaha untuk kesembuhan, untuk kami semua dapat
mengakhiri, melewati wabah corona ini. Pakai para ahli, pakai para dokter, para perawat, dan semua para pemimpin. Sehingga kami dapat memutus rantai COVID-19 ini. Sertai seluruh jemaat-Mu. Lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jagai semua kami Tuhan. Bimbing kami setia dan taat kepada-Mu. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang menderita karena hal-hal yang lain. Baik karena sakit corona maupun hal-hal yang lain. Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan. Demikian juga yang mempunyai pergumulan yang berat. Yang ragu dalam kehidupannya, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Pakai gereja untuk terus bersuara. Untuk terus melakukan apa yang baik. Menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Lindungi kami semua. Lindungi negara dan bangsa kami. Lindungi para pemimpin kami. Lindungi masyarakat kami. Serta saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa. Jaga lindungi mereka dan kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam penuh kasih.